sudah siap memuji Tuhan? Wah, semuanya sudah siap. Oke, yuk sebelum mulai kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh berkumpul kembali. Walau melalui Zoom, tapi kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita siap memuji Tuhan. Coba Tante Meti mau tes dulu nih anak-anak kelas kecil ya. Anak sekolah minggu, sehat, kuat, semangat. Sekali lagi ya, anak sekolah minggu, sehat, kuat, semangat. Yuk kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerak buat Tuhan. Yuk. Yuk ikutin Tante Meti. Goyang, 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 goyang. Mana nih firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tambah besar, berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, yuk kita sambung pujiannya ya. Kasih sukacita yuk, siap-siap. Yuk buah-buah roh nih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi yuk, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah hafal ya semuanya ya buah-buah roh. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Apa ya yang terbaik buat Tuhan? Kita mau berikan persembahan. Yuk semuanya kita siapkan persembahannya, ambil celengan persembahannya. Kita mau berdoa bersama sebelum persembahan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangannya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati semua tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita akan memberikan persembahan. Langsung masukkan persembahannya ya ke celengan persembahannya masing-masing. Sudah semua? Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sekali lagi. Yuk kita sudah memberikan persembahan. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian satu lagi, gerakan ya. Kita sambil bergerak ya. Ikutin Tante Meti ya. Pujiannya It's About Love. Siap-siap. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting.
siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan naik pujian tabur firman-Mu padaku. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan hati kami tanah-tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Firman Tuhan pada hari ini judulnya itu air di padang belantara, dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Okay. Kita baca dulu ya, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Aku sebutin aja ya. Ini udah kelihatan kan ya? Share screen-nya. Oke. Yang pertama, Arlin baca ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu.
Oriza. Ini deh ayat 2-nya Mariana, baca. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Ayat 3-nya Marco, baca. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, ternak mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan anak kami dengan kehausan. Ayat 4-nya Oriza deh. Nih, Oriza udah ada. Warriors. Oriza. Ayat 4-nya Denzel. Elvira, ayat 4-nya ayo Elvira baca. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Ayat 6, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel." Orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan tonton dulu ya videonya sebentar. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu.
Jadi mulailah mereka itu bertengkar. Kata mereka, air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oke adik-adik, judul firman Tuhannya itu kalau dari Alkitab di Massa dan di Meriba. Nah, sebentar aku share screen dulu. Oke. Minggu lalu seperti yang udah Tante Nike cerita ya, minggu lalu Tante Nike yang cerita, di mana pada saat itu sebelum si bangsa Israel sampai di tempat Massa dan Meriba ini kan bangsa Israel mereka terus berjalan gitu ya. Mereka udah Tuhan merdekain mereka gitu. Tuhan udah bawa mereka keluar dari Mesir yang begitu kejam sama mereka, dan sampai seperti yang Tante Nike cerita minggu lalu, mereka sampai berkemah di depan laut. Di depan laut itu ya, di depan yang berkemah di depan Pihahirot itu antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Mereka berkemah di depan laut. Nah, terus kan memang Tuhan mengeraskan hatinya Firaun gitu ya, dan akhirnya Firaun dan pegawainya mereka ngejar si bangsa Israel ini, dan kemudian bangsa Israel tuh melihat kan, mereka dikejar balik nih sama Mesir, sama Firaun. Si bangsa Israel ini jadi takut, dan akhirnya mereka takut dan mereka pun marah-marah gitu. Marah-marah, tapi Musa berseru pada Tuhan, dan kemudian Tuhan bilang supaya Musa tuh ulurkan tanganmu dan tongkatmu itu belah laut itu, dan kemudian lautnya pun terbelah gini, seperti ini gambarannya gini ya. Jadi lautnya terbelah menjadi dua, kanan ke kiri. Jadi di tengah-tengahnya itu kosong, tanah rata gitu ya, tanah kering gitu. Dan akhirnya bangsa Israel berjalan sampai akhirnya mereka selamat. Tapi bangsa Mesir yang di belakang yang mengejar, lautnya tuh udah keburu nyatu jadi lautan lagi, sehingga bangsa Mesir semuanya mereka tenggelam. Satu dari mereka pun gak ada yang selamat, mereka semua tenggelam di lautan itu, si bangsa Mesir itu. Dan kemudian bangsa Israel pun mereka melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, dan diceritakan kalau misalnya di Keluaran 15 itu mereka tuh memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyikan lagu kayak lagu syukur mereka kepada Tuhan gitu. Tapi namanya berjalan seiring waktu,
berjalan seiring waktu, si bangsa Israel ini kan mereka belum ada tempat, jadi mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya. Dan mereka nih berjalan nih lewatin padang gurun, di padang gurun Sin gitu ya. Mereka lewatin, mereka berjalan, dan mereka bersinggah itu dari tempat satu ke tempat lainnya, dan pada akhirnya mereka air. Dan mereka pun apa? Mereka bersungut-sungut lagi, mereka marah kepada Musa. Dan mereka juga mencobai Tuhan, seperti yang tadi kita baca di ayat ke-7-nya dibilang kalau misalnya apa? Bangsa Israel ini mencobai Tuhan dengan bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka mencobai Tuhan. Mereka udah bersungut-sungut, mereka bertengkar dengan Musa gitu kan. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, dan karena mereka haus gitu. Mereka padahal nih ya, mereka tuh bisa kan minta ke Tuhan, untuk mereka minta ke Tuhan, minta air haus. Mereka nggak perlu sungut-sungut, mereka nggak perlu marah, tapi mereka di situ mereka marah, mereka bertengkar, dan mereka minta air. Dan sampai pada akhirnya ini gambarannya kalau misalnya bangsa Israel marah-marah ke Musa, mereka minta air gitu, mereka bertengkar. Dan kemudian Tuhan pun berfirman gitu ya, Tuhan berfirman kepada Musa setelah Musa bilang ke Tuhan, Tuhan nih gimana nih, sebentar lagi aku akan dilempari bangsa ini dengan batu gitu. Saking emang pasti bangsa Israel ini betul-betul marah-marah gitu ya, sampai karena mereka saking kehausannya gitu. Dan akhirnya Tuhan bilang, pukul gunung batu itu dengan tongkatmu. Tapi si Musa berjalan di depan bangsa Israel, bawalah dua-dua dan bawa tongkat. Pukul gunung itu maka keluar dapat minum dari gunung batu yang dipukul tadi, adik-adik. Sampai sini ceritanya. Dan poin dari cerita hari ini adalah yang pertama, Allah sangat mengasihi umatnya dan Allah sangat sabar. Jelas banget ya adik-adik, Allah sangat mengasihi umatnya dan Allah sangat sabar. Kalau misalnya Tuhan nggak mengasihi umatnya, apalagi Tuhan juga nggak sabar, udah pasti bangsa Israel nggak bakal bisa selamat gitu. Pasti bangsa Israel mati semua. Tapi di sini tuh yang dapat kita lihat gitu ya dari cerita firman Tuhan pada hari ini, di sini tuh Tuhan sangat mengasihi umatnya ya adik-adik. Nanti adik-adik juga minggu berikutnya pasti akan belajar gimana bangsa Israel mereka bersungut-sungut, tapi mereka marah-marah, tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Sampai nanti selama 40 tahun nih si bangsa Israel berjalan, dan si bangsa Israel ini nih mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mereka makan tapi bukan hasil jeripaya mereka minum juga bukan hasil jeripaya mereka. Semua apa yang mereka makan, mereka minum, itu semua betul-betul karena kasih karunia Tuhan yang melimpahkan berkat kepada bangsa ini. Dan sebelum nanti dikasih ke-10 firman hukum Taurat itu, si bangsa Israel ini hidup dalam kasih karunia Tuhan adik-adik. Allah sangat mengasihi umatnya dan Allah sangat sabar nih pada bangsa Israel gitu ya. Mungkin kalau kita manusia, kita nih ya, tapi Tuhan tuh tetap sabar dan Tuhan tetap kasih yang terbaik gitu untuk anak-anaknya gitu. Poin yang kedua yaitu stop bersungut-sungut dan belajar untuk bersyukur. Ya kita udah tahu ya adik-adik, kalau misalnya bangsa Israel ini mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, kemusalah, mereka mencobai Tuhan. Tapi di sini mungkin bangsa Israel itu cerminan dari kita juga ya adik-adik. Mungkin pada saat kita juga kesusahan, kita nih juga nih sama nih bersungut-sungut. Misalnya lagi ngerjain soal gitu, soal dari guru, tapi soalnya susah, kita nggak bisa,
Dan akhirnya kita kesel, aduh susah banget nih soalnya kita jadi ngomel, ngedumel, kayak aduh susah banget nih soalnya, aduh nggak bisa nih dikerjain, aduh gimana sih, kayak ngedumel. Dan akhirnya semakin kita ngedumel, semakin kita marah, malah jalan keluar kan adik-adik. Nah, sekarang suka bersungut-sungut dan gak ada rasa syukur di dalam pikiran mereka gitu ya. Gak bersyukur gitu. Dan di sini kita belajar untuk kita andalkan dan kita belajar bersyukur atas semua apapun yang udah Tuhan kasih ke kita, apapun gitu, bersyukur sama Tuhan. Karena dengan kita bersyukur tuh ada apa ya, pertama Tuhan tuh seneng gitu ya, oh iya ini anak bersyukur gitu, dan di hati kita ini juga kita ada damai sejahtera adik-adik pada saat kita bersyukur, seperti itu. Dan yang ketiga, poin yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga sangat sempurna. Jadi apapun yang adik-adik butuhkan, apapun yang adik-adik inginkan, minta ke Tuhan. Karena Tuhan pasti akan kasih apapun yang adik-adik butuhkan. Karena Tuhan tahu, iyalah Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan tahu apapun segalanya yang kita butuhkan gitu. Pasti Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Gitu adik-adik. Oke, jadi poinnya ada 3, Allah sangat mengasihi umatnya dan Allah sangat sabar. Kemudian yang kedua, stop bersungut-sungut dan belajar untuk bersyukur. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan sangat sempurna. Oke, jadi ini poinnya dan cerita hari ini, air di padang belantara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait cerita ini? Apakah adik-adik masih bingung? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung? Oke, nggak ada. Ini beneran nggak ada yang nanya ya? Oke, ayat hafalannya dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Singkat, jelas banget ya adik-adik, ayat hafalan hari ini, jangan lupa dihafalin ya. Dari Keluaran 33. Oke. Tante Nika, ada yang mau ditambahin? Sedikit aja ya, adik-adik, air di tengah belantara. Siapa yang di sini pernah nyobain lari maraton? Dan Sul pernah nggak lari maraton? Lari keliling lapangan? Apa? Pernah lari keliling lapangan nggak? Lari, running? Pernah nggak? Nggak inget. Nggak inget. Olahraga yang capek banget, misalnya lagi pertandingan. Dion, pernah nggak? Lagi main basket, keringetan banget. Yang suka olahraga pasti tahu. Siapa yang suka olahraga? Dan suka olahraga atau Zion atau siapa di sini? Christopher, ada nggak? Yang suka olahraga? Arlen, Arneta? Kalau kalian olahraga itu kan kalau berkeringat itu rasanya aduh aus setengah mati ya. Yang diinginkan adalah kalau ada orang kasih ice cream stick itu nggak kepingin. Hari itu cuma yang diinginkan adalah segelas air. Kalau kalian pernah ngerasain ambil nilai olahraga di lapangan, Arlin pernah lihat ngerasain gituin ambil nilai pas ujian, tapi kamu ujiannya pas COVID ya. Arlin pernah ngerasain ambil nilai ujian olahraga nggak, Arlin? Pernah. Pernah. Rasanya gimana pas lagi lari begitu? Panas, terus capek, terus ngap. Nah, yang diharapin apa, Lin, waktu lagi capek begitu? Minum. Minum, ya nggak? Kalau Tante Nika bawain candy stick, kepingin nggak? Kenapa? Kalau pada saat kamu habis olahraga gitu, Tante bawanya candy stick. Atau Tante bawanya ice cream Häagen-Dazs. Kamu pilih air atau pilih ice cream saat itu? Air. Air. Padahal harganya kalau kita beli pasti lebih mahal ice cream Häagen-Dazs saat itu. Tapi
Karena kita lari, waduh rasanya tuh yang kita inginkan tuh air. Nah, hari ini kan topik ceritanya adalah air di tengah padang gurun. Kamu kebayangkan, aduh padang gurun itu desert tuh kayak apa ya? Jadi nilai air sama nilai es krim Häagen-Dazs yang harganya 145.000 satu cup, pada saat kamu lari, itu nilai Häagen-Dazs nggak ada artinya. Air jauh lebih berarti, ya kan, Lin? Kalau lagi lari begitu, ini aku kasih stick rib eye gitu, pengen nggak? Mau muntah. Kalau gue udah aus begini, yang aku inginkan adalah air. Nilai yang paling berharga adalah air. Nah, adik-adik yang tante mau sampaikan adalah air di tengah padang gurun, di tengah kekeringan, di tengah kesulitan, itu ada pengharapan. Tuhan jaga kita. Nah, kuncinya bagaimana kita bisa begitu? Tadi Kanona bilang bersyukur. Adik-adik, masa-masa hari ini bukan masa-masa yang gampang. Mungkin kalian merasa, biasanya gue tuh kalau liburan begini nih pasti pergi, pasti begini, pasti jalan-jalan. Sekarang ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mari hari ini kita belajar, percaya di balik segala sesuatunya kita masih punya badan sehat, keluarga kita masih ada. Mari kita bersyukur dengan segala keberadaan kita. Itu aja yang Tuhan Niko mau sampaikan. Jadi air di tengah padang gurun itu adalah nilai yang luar biasa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kesukaran. Itu aja Kak Mona, terima kasih. Ya, makasih Tante Niko. Pandemi corona virus yang merajalela kemanapun gitu. Aku masih benar-benar bersyukur banget loh gitu. Kayak aku, mamaku, adik aku, papa kita tuh masih dalam keadaan sehat gitu, masih nggak ada kena virus ini gitu, dan jangan sampai gitu ya. Tapi banyak gitu di antara teman-teman aku sendiri yang seumuran sama aku, mereka juga banyak juga yang kena COVID gitu kan. Terus habis itu kayak ada teman mama aku, teman papa aku juga ada kena COVID gitu. Jadi tuh emang situasi ini tuh benar-benar situasi yang sulit gitu ya. Apalagi dampak akibat corona ini juga sangat besar gitu ya. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang misalnya mereka berjualan mereka nggak laku gitu. Jadi emang situasi ini situasi yang berat gitu ya. Ibarat kata di padang gurun ya. Karena Ya. Kadang-kadang yang mikir kayak gini sih. Kayak kan banyak banget orang gitu, udah berjuta-juta yang kena corona, tapi kenapa aku pernah mikir orang berjuta pernah corona, kenapa kita nggak pernah kena corona ya, kayak keluarga aku atau. Iya, makanya kayak aku juga lihat kan indeksnya tuh kayak banyak banget, bahkan udah ratusan juta orang di seluruh dunia ini, bahkan orang teman-teman aku juga kena gitu, tapi kayak aku sendiri dan keluarga aku nggak kena. Dan jangan Iya, aku juga pernah mikir kayak gitu, kayak lah kok ini berapa juta nih udah kena, tapi kenapa keluarga aku bisa kena ya? Iya, makanya itu benar-benar karena pemeliharaan Tuhan sempurna gitu ya. Benar-benar Tuhan tuh menjaga kita, Tuhan memelihara kita di segala jalan kita gitu. Dan memang mungkin situasi ini situasi yang sulit gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya, berkat itu pasti selalu. Tuhan tuh benar-benar baik banget. Berkatnya ada, kesehatan selalu ada. Nggak ada kekurangan gitu, jadi tetap aja ada berlimpah kesehatan, berlimpah makanan gitu, jadi tetap aja gitu ya, Tuhan tetap memberikan kekuatan gitu. Jadi ya bersyukur adik-adik di tengah situasi seperti ini, dan juga tetap berhikmat, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan gitu ya, pakai masker. Kita jangan ya Tuhan menjaga nih, Tuhan melindungi, tapi kita nggak pakai masker, kita keluar, kita ke pasar, kita kemana-mana, kita nggak ada pakai masker, kita nggak berhikmat, tapi kita harus tetap berhikmat, kita gunain masker, kita atuhi semua peraturan pemerintah. Oke adik-adik, gitu aja. Kanona dikit, aku mau tambahin. Ya, tadi Zion bilang bahwa, aduh kita merasakan pemeliharaan. Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin papanya tiba-tiba kena corona, kita nggak tahu. Apakah Tuhan tidak memelihara? Adik-adik, pemeliharaan Tuhan itu di luar akal kita, Zion. Jadi, kalaupun misalnya ada dari anggota keluarga kita yang kena COVID gitu ya, bukan berarti Tuhan tidak memelihara, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kita kemampuan melalui itu. Seperti kita melewati laut Teberau. Nah, tadi katanya pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya mengalami seperti ini? Mungkin ada yang seperti itu, tapi ingat, mungkin itu adalah laut Teberau yang harus mereka hadapi. Tapi percayalah Tuhan akan memampukan. Jadi apapun keadaan kita, percaya Tuhan memelihara kita. Dengan pikiran kita yang sangat terbatas, kita harus tunduk dan merendahkan hati kita sama Tuhan dan mempercayai Tuhan itu ada dan pemeliharaannya luar biasa. Itu aja Kanona, terima kasih.
Ya, Tante Nika, makasih udah ditambahin. Iya, ini benar banget. Bukannya mereka yang kena COVID itu Tuhan nggak pelihara, enggak. Tapi itu aku juga dengar kesaksian kan, orang yang kena corona gitu, mereka semakin malah merasakan pemeliharaan Tuhan gitu. Misalnya hidup mereka gitu ya, biasa-biasa aja, tapi mereka kena COVID. Akhirnya mereka harus dirumahkan. Dan di situ pada saat mereka di rumah tuh, mereka akhirnya semakin mengenal dekat sama Tuhan. Mereka baca firman, dan gimana ya, orang kena corona kan pasti takut, khawatir gitu ya, tapi pada saat mereka balik gitu kepada Tuhan, mereka mandang Tuhan, mereka tuh kembali dikuatkan gitu adik-adik. Jadi apapun pasti Tuhan akan berikan yang terbaik gitu ya. Oke, sampai sini aja firman Tuhan pada hari ini. Boleh deh Tante Nika tutup dalam doa aja ya. Tante Nika tutup dalam doa. Pasti Kanona. Sebelum doa, Tante jadi ingat cerita sedikit aja. Kalian mungkin dengar loh, yang lagi viral, Raditya Olaan, pastor, youth pastor, pendeta anak muda. Mungkin kalian masih kecil, Kanona tahu. Itu kalau kita lihat kan, kok Tuhan panggil pulang gitu ya. Dia sangat begitu produktif, efektif. Aku sering lihat dia sih di Instagram. Iya kan, nah tuh Zion aja tuh kan tahu kan sih, Olaan itu begitu viral. Dan ternyata ketika dia dipanggil Tuhan, itu dia menuai jiwa banyak banget. Banyak orang-orang bertobat, dimenangkan, dipulihkan melalui video-video yang dia sampaikan. Karena dia bilang hidup mati ini di tangan Tuhan. Anak istri, nanti Tuhan yang jamin. Gitu. Jadi mari kita nggak ngebatasi Tuhan dan jangan menghakimi orang-orang yang, aduh kalau dia meninggal, aduh kalau dia ini berarti Tuhan nggak jaga dia. Belum tentu. Karena pikiran Tuhan itu luar biasa nggak terpahami. Itu yang terjadi sama orang Israel. Makanya dia bersungut-sungut karena dia pakai matanya dia sendiri. Ini padang gurun panas begini, kenapa Tuhan kirim saya keluar dari Mesir kayak begini? Bukannya tinggal di istana, jalan di padang gurun, terus dia ngomel-ngomel. Adik-adik, mari kita percaya Tuhan. Karena di tengah padang gurun, hari ini topiknya ada mata air. Ya, yuk kita Instagramnya Raditya sih itu isinya cuman kayaknya video yang video antara dia menginjil atau enggak, itu video dia tuh jalan-jalan sama keluarganya deh. Iya, terus ada beberapa firman-firman dia yang kecil-kecil secuplik Zion itu banyak diviralin, yang dia bilang bahwa gue juga takut corona, dia bilang, tapi ya kalau Tuhan panggil gue, anak istri gue, dia bilang itu ditanggung sama Tuhan, jadi kenapa gue harus khawatir? Dan ternyata Tuhan panggil itu dan mengingatkan kita bahwa hidup itu bukan milik kita, hidup itu milik Tuhan. Jadi kalau kita punya papa mama, semua itu adalah anugerah Tuhan, bukan ini kepunyaanku, tapi semuanya kepunyaan Tuhan, sehingga kita nggak perlu khawatir akan kehidupan ini. Gitu. Ya, yuk kita berdoa semuanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat janji-Mu, ada air Tuhan di tengah padang gurun, ada pengharapan di tengah kesukaran. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Sungguh Tuhan Yesus kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Makasih Tante Nika. Oke, sebelum selesai kita foto dulu ya. On cam yuk. Foto. Ayo on cam, ada Jonathan, Elvira, Davin,